Apa itu blanching? Blanching, atau yang sering disebut pemucatan, merupakan perlakuan awal yang digunakan untuk merusak aktivitas enzim dengan cara pemanasan pada suhu 70 sampai dengan 100 derajat Celcius dan waktu yang bervariasi dari 1 hingga 15 menit. Blanching sebagian besar dilakukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi pada bawang dan lada tidak dapat dilakukan proses blanching karena dapat menyebabkan penurunan mutu bahan tersebut. Tujuan proses blanching. Ada 5 tujuan dari proses blanching, antara lain menonaktifkan enzim, menghilangkan udara pada rongga antar sel sehingga dapat membantu pembentukan ruang vakum di dalam kemasan, menghilangkan residu dari pestisida yang ada pada bahan pangan, mengurangi jumlah mikroorganisme dalam bahan pangan, serta menghilangkan senyawa beracun yang ada dalam produk pangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses blanching, antara lain ukuran dan bentuk potongan bahan pangan, konduktivitas termal makanan yang dipengaruhi oleh jenis kultivar dan derajat kematangan, suhu blanching, metode pemanasan, dan koefisien perpindahan panas yang konvektif. Di dalam proses blanching, ada 2 metode yang paling banyak digunakan. Yang pertama, blenser air panas, dan yang kedua, blenser uap. Adapun metode blanching yang terbaru yaitu pemanasan microwave. Microwave ini digunakan secara komersial untuk blanching jamur dengan menginaktivasi polifenol oksidase dan mencegah pencoklatan. Bahan yang kami gunakan sebagai contoh adalah kentang. Kemudian, kupas kulit kentang hingga bersih. Setelah itu kentang dicuci agar tidak terjadi pencoklatan, maka kentang harus direndam dengan air. Dan siapkan air ke dalam panci, lalu masak dengan api sedang hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius dan tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Jika air sudah mencapai suhu yang diinginkan, potong kentang, lalu masukkan kentang ke dalam panci. Panci tidak perlu ditutup. Tunggu selama 5 menit. Setelah itu segera angkat dan masukkan ke dalam wadah yang berisikan air es. Aduk kentang ke dalam wadah air es hingga perpindahan panas terjadi secara merata. Kemudian tiriskan dan letakkan ke dalam toples atau wadah yang tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 17 derajat Celcius untuk dibekukan agar dapat mempertahankan kualitas pangan dalam jangka panjang. Bahan yang kami gunakan masih tetap sama, yaitu kentang. Kupas kulit kentang hingga bersih. Kemudian cuci kentang. Agar tidak terjadi pencoklatan, maka kentang direndam dengan air. Kemudian tuang air ke dalam kukusan dan tempatkan saringan ke dalam wadah kukusan. Masak air hingga mencapai 70 derajat Celcius dan tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan kentang ke dalam kukusan. Tutup kukusan dengan tutupnya. Kemudian, tunggu kukusan selama 8 menit. Setelah itu, segera angkat dan tuang ke dalam wadah yang sudah berisikan air es. Aduk kentang di dalam wadah yang sudah berisi air es hingga perpindahan panas terjadi secara merata. Kemudian, tiriskan dan letakkan ke dalam toples atau wadah yang tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer dengan suhu di bawah minus 17 derajat Celcius untuk dibekukan agar dapat mempertahankan kualitas pangan dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu pengaruh blanching terhadap kandungan gizi. Panas yang diterima oleh pangan selama proses blanching tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan beberapa perubahan terhadap kandungan gizi. Contohnya seperti beberapa mineral, vitamin larut air, dan komponen larut air lainnya hilang selama proses blanching.
Kehilangan tersebut disebabkan oleh pelepasan substansi, destruksi termal, dan oksidasi pada batasan tertentu. Antioksidan fenolik dan vitamin lebih sensitif terhadap panas dan kehilangan aktivitas antioksidan yang signifikan, di mana 20-30% ditemukan lebih banyak pada sayuran. Kehilangan vitamin C dapat mencapai sepertiga dan kehilangan asam folat bisa mencapai separuh dari kandungan awal. Kehilangan vitamin biasanya 15-20% untuk riboflavin, 10% untuk niacin, dan 10-30% untuk asam askorbat. Besar kehilangan vitamin. Kehilangan vitamin pada proses balancing yang bergantung pada sejumlah faktor-faktor tertentu, yaitu diantaranya varietas bahan pangan dan kematangannya. Yang kedua, metode yang digunakan pada penyiapan bahan pangan, terutama besarnya pemotongan, pengirisan, atau pemotongan bentuk dadu. Yang ketiga, rasio luas atau permukaan terhadap volume bahan pangan. Yang keempat, metode balancing dan pendinginan. Yang kelima, waktu dan suhu balancing, atau kehilangan vitamin lebih rendah pada suhu yang lebih tinggi selama waktu yang lebih singkat. Yang keenam, rasio air terhadap bahan pangan, atau baik pada balancing maupun pendinginan menggunakan air. 2. Pengaruh balancing terhadap sifat fisik. Balancing menyebabkan kematian sel dan perubahan fisik hingga metabolik di dalam sel-sel bahan pangan. Panas merusak membran sitoplasma dan membran lainnya menjadi permeabel dan menyebabkan hilangnya turgor sel. Balancing membuat warna pada buah-buahan atau sayuran yang cerah menjadi cenderung pucat, dan tekstur buah-buahan atau sayur yang sudah di-balancing umumnya akan melunak. 3. Pengaruh balancing terhadap mutu organoleptik. Panas yang diterima oleh makanan selama balancing tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan beberapa perubahan terhadap kualitas sensori. Di antaranya yaitu Hari pertama metode blenser air panas. Pada hari pertama metode blenser air panas, hasil organoleptiknya ialah warna terlihat kuning cerah, bertekstur lembut, serta berasa manis, dan aroma kentangnya yang kuat. Hari pertama metode blenser uap air. Hasil organoleptiknya sama seperti metode blenser air panas, yaitu warnanya terlihat kuning cerah, bertekstur lembut, rasanya manis, serta aroma kentangnya kuat. Hari ketujuh metode blenser air panas. Hasil organoleptiknya ialah warnanya putih, terlihat sedikit kuning, bertekstur sangat lunak, rasanya sedikit hambar, serta aroma kentangnya sangat kuat. Hari ketujuh metode blenser uap air. Hasil organoleptiknya ialah warnanya putih, sedikit terlihat kuning, bertekstur sangat lunak, rasanya hambar, serta aroma kentangnya sangat kuat. Kemudian masuk kepada pengaruh terhadap mikroorganisme. Balancing memengaruhi jumlah mikroorganisme kontaminasi pada permukaan bahan pangan sehingga membantu proses pengawetan selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan tentang proses balancing? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!